Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Dewi, jurusan Ilmu Hukum kelas C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai bagaimana cara membuat surat jawaban atas gugatan. Sekilas mengenai jawaban atas gugatan, pada dasarnya jawaban bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh tergugat di dalam persidangan, melainkan adalah hak tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat sampaikan di surat gugatannya. Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 121 ayat 2 Hygiene Inless Reglement atau HIR yang berbunyi, ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. Selanjutnya adalah struktur surat jawaban tergugat, sekaligus saya akan memberikan contoh dari jawaban atas gugatan dalam perkara nomor 354 garing PDT garing 2018 PN Jakarta Timur. Yang pertama yaitu tempat tanggal surat dibuat disebut juga perihal surat. Nah, di sini jelas Jakarta Timur tanggal 18 Agustus 2018 dan juga perihalnya eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi. Yang kedua yaitu ditujukan kepada majelis hakim yang memberikan perkara. Di sini juga terlihat jelas ya, pada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 354 PDTG 2018 PN Jakarta Timur. Yang ketiga yaitu menyebut identitas para pihak tergugat. Apabila ada kuasa hukumnya ditulis juga seperti ini ya. Saya Cindy Puspita Dewi juga sebagai kuasa hukum dari PT Trilly Tewesia Geni yang diwakili oleh Robi Permana Manas sebagai tergugat dalam konvensi. Yang keempat yaitu dalam eksepsi. Eksepsi, nah seperti ini. Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama, yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Namun, di dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Nah, seperti gugatan penggugat kurang pihak atau plurium litis consortium, yaitu bentuk error in personalia, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Nah, seperti ini ya. Di dalam jawabannya juga tertulis sangat jelas nih. Berdasarkan poin B, berdasarkan segala uraian di atas, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat formil. Yang kedua yaitu expectio non adimpleti contractus atau perjanjian timbal balik, yaitu tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya harusnya banyak ya, tapi dengan sama saya dipersingkat. Nah, yang ketiga expectio dilatoria atau prematur, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena masih prematur atau terlalu dini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kelimanya yaitu dalam pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Di dalam hukum acara, tidak secara detail dijelaskan apa saja yang dapat dibantah dalam pokok perkara tersebut. Namun, bantahan dalam pokok perkara ini dapat ditinjau dari 3 klasifikasi,
Yang pertama, pengakuan. Yang kedua, pembantahan dalil gugatan. Yang ketiga, tidak memberi pengakuan maupun bantahan. Nah, jika di contoh ini yaitu membantah dalil gugatan seperti poin nomor 9, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 8 gugatannya. Nah, ini juga poin 10, setidak-tidaknya ditolak dalil penggugat pada poin 9 gugatannya. Nah, adapun struktur yang kelima yaitu dalam yang keenam, gugatan rekonvensi. Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Nah, seperti di dalam ini ya, bahwa nih seperti ini bisa dilihat baik-baik. Aduh. Ini ada error, maafin. Nah, yang struktur yang ke-7 yaitu tuntutan tergugat atau penutup kesimpulan ya, yang berisi pernyataan singkat, eksepsi, dan bantahan pokok perkara, di mana di dalamnya permohonan kepada majelis hakim untuk menolak semua gugatan. Nah, di dalam contoh ini ya, tertulis dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkaranya itu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekonvensinya pun menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya dan seterusnya, dan menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara, atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi mohon putusan seadil-adilnya atau ex equo et bono. Dan struktur yang terakhir yaitu tanda tangan pihak. Adapun tanda tangan pihak yaitu dilakukan oleh kuasa hukum karena pihak tergugat mempunyai kuasa hukum. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada materi yang tidak dimengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.